Tuhan, terima kasih. Tolong kami semua mengerti akan kehendak Tuhan dalam generasi kami. Meskipun dalam situasi pandemi, kami dibesarkan dalam situasi yang tidak enak ini, ajar kami untuk melihat Tuhan, bahkan pribadimu dan pekerjaanmu dalam generasi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo teman-teman, saya Oki, ya boleh panggil Kak Oki atau Ko Oki, silahkan. Saya dari GKK Bekasi ya. Mari teman-teman kalau ada Alkitab kita buka 1 Timotius 6 ayat 11. Kita baca sama-sama aja, di screen ada ya. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Nanti kata jauhilah semuanya itu jangan dipikirin dulu karena itu ada di konteks ayat sebelumnya ya. Jadi gini teman-teman, Timotius itu ternyata seorang hamba Tuhan yang masih muda banget gitu ya. Dalam generasinya dia itu termasuk ya mungkin anak youth lah gitu ya. Usia 30-an ke bawah gitu, tapi muda-muda begitu dia udah dipakai Tuhan untuk jadi kalau istilahnya sekarang tuh jadi pemimpin jemaat ya. Jadi di dalam jemaat yang dia layanin itu Rasul Paulus banyak nulis pesan sama dia. Nanti kalau di pelayanan ketemu orang yang tua, tolong dihargai, tolong dihormatin. Pokoknya banyak deh wanti-wantinya, nasihatnya banyak banget. Nanti kalau ketemu perempuan-perempuan tolong ingetin ya kalau kebaktian. Bajunya tolong liatin, rambutnya tolong liatin, ingetin kalau ada yang rada-rada nyeleneh gitu. Terus di gereja juga kalau bisa yang khotbah laki-laki aja, jangan perempuan gitu katanya. Lalu buat yang sepantaran sama dia, sama anak-anak muda yang sepantaran dia berpesan tolonglah kamu jadi sahabat lah buat mereka gitu ya. Jadi jangan merasa kamu udah jadi hamba Tuhan, jadi rohaniawan lalu kamu superior dalam segala hal. Superior tahu nggak artinya? Superior itu artinya merasa, wah gue di atas elu nih gitu ya, kira-kira begitu ya. Jadi Rasul Paulus ini nulis sama Timotius suratnya itu begitu pesan-pesannya. Pada kenyataannya sih Timotius yang muda ini stres gitu loh. Gila, gue banyak tuntutan amat ya. Perasaan aku nggak mendaftar untuk ini deh gitu. Jadi kondisinya dalam surat selanjutnya Paulus ngomong gini, Tim, kamu kan punya penyakit lambung tuh. Kamu tahu nggak sakit lambung gara-gara apa tuh? Pasti gara-gara bukan karena telat makan doang ya, tapi karena depresi gitu. Karena tugas dia sebagai anak muda kayaknya berat banget, kayaknya nggak mungkin banget gue lakukan ini seorang diri. Akhirnya dia stres, terus lari deh ke perut dia penyakitnya. Sakit mah kali atau gimana dengan masalah pencernaan dia. Lalu Paulus ngomong gini, udah kamu minumnya jangan air doang dong, sekali-sekali minum anggur gitu ya. Tapi teman-teman di sini jangan coba-coba minum alkohol berlebih ya, nanti kalian mabok. Mabok apa ya? Kalau tadi Jennifer ngomong jurusan farmasi, alkohol 70% kira-kira gimana diminum ya? Kelenger kali ya. Dangerous juga ya. Iya, pokoknya jangan ditiru yang dimaksud dengan Paulus ngomong, jangan cuma minum air doang, mesti minum wine gitu ya. Wih, mahal banget tuh. Nah, itu demi apa? Paulus tuh care banget sama anak mentornya ini gitu. Jadi dia pengen supaya Timotius ini jadi berkat gitu deh. Masa kamu pelayanan anak muda sakit-sakitan? Gimana mau jadi berkat kalau dikit-dikit sakit, stres banget kan? Udahlah enjoy aja, nikmatin ya. Ini yang terjadi sama Timotius. Kalau masa kini mungkin tidak seperti Timotius ya. Melihat gapnya, teman nggak jauh beda juga. Selera orang tua kita sama selera kita sekarang mungkin beda gitu ya. Orang tua kita mungkin bingung nonton drakor, ya. Tapi ada juga sih yang suka gitu ya. Cuma kita lihat belakangan ini kok ternyata selera kita kalau kita bandingkan dengan orang tua gitu. Misalnya kita pakai jeans yang sobek-sobek gitu. Stylenya beda banget sama orang tua kita zaman dulu. Pernah lihat foto papa nggak waktu zaman dulu? Atau foto mama kamu? Foto papa zaman dulu pakai celana merek Cut Bray. Kalau zaman sekarang celana jeans bolong-bolong gitu ya, kayak dikerikitin tikus gitu ya.
Nah, tapi zaman dulu celana cutbray itu keren banget. Mungkin Pak Nathan kali pernah ngalamin celana cutbray kali ya. Zamannya Pak Nathan tuh. Celananya tuh kalau dibilang cutbray itu artinya nyapu jalan. Celananya tuh nyapu jalan raya. Keren banget itu zaman dulu gitu kan. Selera musik orang tua kita beda sama kita. Zaman orang tua kita nggak ada hip hop, mungkin nggak pakai EDM ya. Zaman sekarang kita pakai EDM. Zaman dulu mungkin papa mama kita senengnya Kus Plus. Kamu tahu lagu-lagu Kus Plus? Ada yang tahu? Saya juga lupa-lupa inget tuh. Mungkin zaman mereka The Beatles dan sebagainya itu waduh old banget ya, old fashion banget ya. Lalu kita ini punya style itu kalau dibilang itu kita tuh up to date soal teknologi gitu ya. Wah, keren banget deh pokoknya. Beda deh zaman kita dengan zaman papa mama. Saya tuh ngalamin dulu waktu SMP ngetik itu nggak pakai laptop, tapi pakai mesin tik manual yang kayak orang makan jagung. Tik, 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 tik. Sambil ngantuk-ngantuk tiba-tiba jariku itu kejeblos di antara keyboardnya gitu. Waduh, sakit banget gitu. Ngalamin yang kayak gitu juga gitu. Tapi bersyukur sekarang udah ada laptop. Waduh, ada komputer, tab aja bisa buat ngetik dan macam-macam bikin tugas. Aduh, lifestyle kita beda. Zaman papa mama kita nongkrong di warung kopi, nggak pernah ada istilah namanya black coffee. Ya, kalau kita sekarang mau ke misalnya ke Starbucks gitu, belinya black coffee, harganya puluhan ribu. Tapi kalau papa mama kita mikir, apaan beli kopi hitam aja puluhan ribu gitu. Zaman papi dulu kopi 500 gitu ya. Sampai sekarang nggak mau tuh istilah-istilah yang Inggris-Inggris gitu. Lebih murah mana Inggris apa Indonesia? Kopi hitam 3.500, black coffee 25.000. Gue mending pilih kopi hitam. Nah, gitu kan kira-kira. Jadi gaya hidupnya beda dengan papa mama kita ya. Dan ini juga dialami Timotius pada masa pelayanannya. Kemudian orientasi hidupnya. Kalau teman-teman ditanya zaman sekarang, lu cita-citanya menjadi apa? Kalau aku dulu waktu kecil zamannya Oki yang udah seusia begini ya ditanya, waktu kecil hari ini ditanya, kamu jadi apa? Mau jadi pilot. Seminggu kemudian bisa berubah. Kamu jadi apa? Kayaknya nggak enak jadi pilot. Udah, gue jadi tentara aja gitu kan. Bisa berubah gitu. Cuma sekarang orientasi hidup generasi kita ini beda. Banyak cita-cita baru. Pengen jadi apa? Kalau yang digambar tuh pengen jadi YouTuber. Ya, papa mama kita mungkin bingung apaan tuh YouTuber gitu ya. Terus tanya lagi, pengen jadi apa? Vlogger ya. Sekarang nggak usah kerja, nggak usah liburan. Bikin aja istilah sendiri. Kerja itu work, liburan vocation. Udah kita gabungin aja jadi workation. Ya, artinya kerja sambil liburan. Wah, kok bisa kayak gitu? Lihat tuh di sosmed contohnya Nest Daily 1 Minute. Dia kan kerjanya jalan-jalan, explore around the world gitu ya. Mengeksplor hal-hal yang menarik dalam dunia ini. Tentu saja ini menunjukkan bahwa gaya bahkan orientasi hidup kita dengan generasi kita sebelumnya itu beda. Ya, orang-orang sekarang mikir kita harus kerja cerdas, nggak usah kerja keras. Makanya saya tulis di situ ngapain gua kerja pakai otot gitu. Kerja tuh pakai otak gitu ya. Kerja cerdas, jangan kalau bisa kerja 2 jam gajinya gede gitu ya. Kayak temennya Losoki ini ada temen tuh maaf kerjanya tuh cuma bikin konten-konten, bikin aplikasi. Kalau di telepon jam 9 pagi dia masih tidur. Ya, lu ngapain tuh? Gue mesti tidur. Tuh ganggu gue aja kalau mau hubungin gue di atas jam 3 sore. Gue baru hidup tuh jam segitu gitu ya. Jadi di bawah jam 3 sore dia dalam kematian. Jadi beda gaya hidupnya kok ngalong begitu. Iya, gue kerjanya dini hari malam lebih konsen katanya gitu. Wah, jadi orientasi hidup kita, cita-citanya kan berbeda gitu. Kalau ditanya, lu nikah kapan? Nah, kalau yang masih SMP ditanya nikah kapan ya mikir kali ya. Tapi kalau udah anak muda umur 25, 27 ditanya, lu nikah kapan? Mei. Bulan Mei. Maybe yes, maybe no. Nah, jadi mau kapan aja dia nikah suka-suka dia gitu ya. Udah nggak usah nanya-nanya kapan nikah gitu. Bahkan ada video tuh. Gue capek gue ditanyain kapan nikah kalau kondangan. Tapi kalau gue ke rumah duka gue nanya kakek nenek kapan ikut nyusul gitu ya ke rumah duka gitu ya.
Pasti tersinggung tuh kalau gue tanya balik begitu. Nah yang terjadi kan seperti itu. Orientasi hidup kita berbeda. Oleh karena itu ya maaf mungkin kita sering bentrok ya sama orang tua gitu ya. Orang tua zaman dulu, nak jangan main di luar ya. Udah mau maghrib nanti lu diambil kuntilanak, pulang cepetan ya. Sekarang anak-anak disuruh main di luar. Kenapa? Jangan main HP melulu, main di luar sono gitu ya. Beda banget ya. Jadi yang terjadi adalah gaya hidup, orientasi, tujuan hidupnya berbeda. Nah ini ada satu statement yang saya sering dapati dari Gen Z, generasi zilenial. Please deh, gue nggak suka diguruin ya. Kayak saya ngomong gini terkesan kayak lo usah kepanjangan. Ya. Udah jangan panjang ceramahnya, udah in the point-nya apa? To the point gitu ya. Gue pengen cepet-cepet nih kebaktian, kelar deh pokoknya. Nah, gitu kan. Pokoknya ritualnya udah selesai. Jadi anak Gen Z itu nggak suka kalau diguruin gitu ya. Kesannya, aduh di sekolah udah diguruin, dikuliahin. Di gereja juga sama gitu ya. Kayaknya kesannya nggak ada perbedaan gitu. Jadi kita ini suka learning by doing. Jadi experimental learning ya. Kalau mungkin kamu kerja di lab kimia, kamu campur-campur sendiri tanpa buku gitu misalnya ya. Wah, HLINAAK gabung jadi satu meledak nggak gitu ya. Pengen tahu gue gitu ya. RBCSFR gue gabung gitu kira-kira jadi apa gitu ya. Waduh. Jadi pengen learning sendiri gitu. Kita nggak tahu apa-apa, contoh komputer rusak nih. Hari ini mau Harko Mangga 2 kan tutup komputer centernya. Kita cari aja di YouTube gimana cara memperbaiki komputer sendiri, ya. Kadang-kadang ada orang kayak begitu ya. Tapi ini Gen Z itu biasanya mereka nggak suka gitu. Ikut kelas ini. Ada teman saya tuh nggak pernah sekolah animator, tahu-tahu jadi animator gitu. Gue juga bingung. Lu kapan sekolahnya? Lu kan sekolah teologi, sekolah Alkitab. Tiba-tiba kok jadi animator? Gue belajar sendiri gitu ya. Nah, ini kan salah satu bahwa semangat untuk belajarnya tuh ada sebetulnya. Cuma kadang-kadang nggak mau terlalu banyak dikuliahin, diceramain, kayak diajarin. Emang gue anak kecil gitu kan? Ya kondisi-kondisi demikian membuat saya sebagai orang tua yang punya Gen Z juga di rumah gitu. Ini anak gue mau diapain gitu ya? Kalian nggak dikasih tahu susah banget gitu ya. Dinasehatin udah mulai berontak-berontak gitu deh. Nah artinya apa? Saya menyadari bahwa Gen Z itu nggak suka dinasehatin gini-gini. Tapi biarlah itu bukan berarti menutup kemungkinan konotasi ya dalam hidup kita ya. Konotasi artinya apa sih? Oh nggak semua Gen Z kayak gitu kok, masih ada yang manut-manut nurut gitu ya. Kadang-kadang juga kita pikir, kalau memang ada aplikasi belajar buat apa ada guru? Gua kadang diterangin guru lebih nggak ngerti, mendingan gua nonton di YouTube lebih ngerti. Kan karena kondisi kayak begitu, akhirnya berpikir, ya udah kalau gitu kita belajar mandiri. Positifnya di situ kan, kita nggak perlu guru, bisa aja kita dituntut belajar mandiri. Nah inilah bagaimana kita ini seleranya nggak suka diguruin, bahkan khotbah panjang-panjang pun mungkin nggak suka. Ini saya ada sedikit klip bagaimana kita itu sadar teknologi ya. Kalau nggak ada suaranya saya sorry, cuma ini intinya begini nanti saya jelasin. Lagi nge-zoom ada avatar kucing. Ya, kalau teman-teman sadarin, ini apa yang terjadi? Di persidangan seorang pengacara, laptopnya itu tadinya dipakai oleh anaknya yang Gen Z gitu, pakai avatar kucing ya. Tiba-tiba ketika papanya mau pakai zoomnya, papanya tuh gagap teknologi. Ini gimana ngerubah wajah gua gitu. Sampai hakimnya ngomong, tolong deh ganti pakai fotomu yang asli gitu ya. Jadi Hakim Ferguson ini kasih kesabaran, tolong deh ganti wajahmu yang asli. Bisa nggak settingnya? Nggak bisa, aku udah mencoba berkali-kali, tapi tetap aja aku gagal. Nah, jadi dengan sadarnya teknologi ini membuat kita menjadi orang-orang yang sebetulnya selalu update setiap saat ya. Nah, terkadang kecanggihan teknologi itu sebetulnya diciptakan untuk apa sih? Pada dasarnya kan teknologi dibuat, penemuan-penemuan banyak dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia ya. Contoh ada kita ciptain robot yang ngepel sama nyapu rumah. Artinya apa? Satu pekerjaan kita hilang karena udah dikerjain robot misalnya gitu kan. Kita tinggal duduk-duduk santai, rumah tahu-tahu udah bersih lantainya gitu misalnya. Nah, tetapi
Ada gestur-gestur atau sikap tubuh kita yang seolah-olah berubah karena kecanggihan teknologi itu. Contoh, sekarang kita kerja, sekolah, kuliah dari rumah, ibadah dari rumah. Saya tampilkan gambar di situ ada anak mungkin sambil tiduran, sambil nge-zoom atau lagi Google Class gitu ya. Nah, yang terjadi begitu. Gestur tubuh kita tidak menunjukkan bahwa kita ini ready dalam suatu sikap gitu ya. Nah, ini ada satu hal yang cukup negatif antara Gen Z yang seharusnya kita itu tampil yang berbeda dengan kebanyakan orang, tapi ternyata kita jatuh juga dalam kemalasan. Teman-teman perlu tahu ya, malas itu nggak ada obatnya sebetulnya. Kok bisa nggak ada obatnya? Iya, kecuali tekad diri sendiri mau berubah gitu. Nggak bisa ditengging dalam nama Yesus. Hai, malas engkau pergi, gitu ya. Jadi malas bukan karena ada kesetanan di situ, enggak gitu ya. Jadi malas itu karena kita punya bad habit memanfaatkan teknologi sedemikian rupa sehingga kita terlalu santai. Contoh, zaman dulu saya tuh bersihin rak buku, zaman sekarang nggak ada bersihin rak buku. Saya bersihin apa? Bersihin disket saya yang eksternal di saya dari virus-virus misalnya. Jadi bersih-bersihnya virtual, bukan bersih-bersih debu di rak buku. Saya udah jarang beli buku. Kenapa? Buku-bukunya digital semua. Ya, rak buku udah nggak laku. Ya, mungkin buku-buku fisik sedikit lah, makin masih ada yang dicetak. Mungkin kertas nanti makin mahal, pohon makin jarang, nggak ada yang ditebang gitu ya. Pada akhirnya kita pun akan online juga, virtual juga, itu yang terjadi. Nah, jadi jangan sampai dengan kecanggihan teknologi ini membuat kita jadi ya. Saya pakai istilah konotatif itu bukan berarti saya nyindir kita jadi malas gitu. Kata kasarnya itu kita jadi lazy. Ya. Bahasa kayaknya lansi gitu kan. Ya, kita jadi lazy, agak-agak mirip ya bahasa kayak sama Inggris ya. Lazy and lansi gitu. Jadi kecanggihan teknologi tidak membuat kita terbuai dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang nggak excellent, ya jadi malas gitu. Nah, ada lagi yang namanya istilah kaum rebahan. Pernah dengar? Ya, kerja rebahan, ibadah rebahan, ini jadi konotatif nih, ya. Kita tuh punya potensi yang besar, kita punya kapasitas yang dipercaya Tuhan begitu banyak, punya karunia-karunia rohani yang begitu bagus, ya, yang dipercaya oleh Tuhan supaya kita saling melayani. Tapi yang terjadi adalah kita lebih enjoy dengan posisi rebahan gitu loh, kerja ambil rebahan, pokoknya ada handphone, ada wifi kenceng, pegang itu terus tiduran di sofa, udah nyaman hidup lu, nggak boleh diganggu gitu kan, disuruh aja susah gitu loh. Jadi kondisi-kondisi demikian membuat kita yaitu tadi jatuh dalam kemalasan, ya. Kita nggak bergerak. Mungkin penyakit pandemi sekarang bukan karena virus corona, tapi bisa jadi obesitas. Selama obesitas sekarang coba teman-teman yang sekolah, sepatu lu masih muat nggak? Ya, ini terjadi pada anak saya yang SMP gitu ya. Dia selama 2 tahun kurang ini dia sekolah gitu tiba-tiba pakai kaos yang tadinya waktu kelas 7 SMP itu muat, tiba-tiba begitu dia pakai kaos loh kok pusernya ngangkat. Jadi satu situasi di mana wah dia tambah gede ya, bertumbuh sih bertumbuh tapi ini kurang sehat deh nih gitu ya. Kondisi di mana kita itu nggak terlalu banyak aktivitas fisik. Kita tidak bersentuhan dengan hal yang, aduh bau keringet dikit, kayaknya nggak banget deh gue gitu ya. Terus lalu yang terjadi adalah kita nggak mau bersusah payah gitu. Jadi orang yang dikasih tanggung jawab sedikit, ini nggak mau lakukan gitu ya. Dikasih kepercayaan dikit, kita nggak sanggup lakukan. Konotasi negatifnya adalah kita menjadi orang-orang yang terkadang mudah menyerah gitu. Nah, ya, jadi rebahan itu jadi satu obat untuk depresi, udah daripada pusing, stres, mendingan gue tidur. Dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur. Akhirnya ibadah tiduran gitu ya. Kuliah matiin cam, pasang foto profil yang lagi pura-pura melek gitu. Padahal kita tiduran gitu kan. Ini yang terjadi. Sorry, gue nggak nyindir. Tapi posisinya emang begitu kan, realitasnya gitu loh. Nah, mari kita lihat apa yang dipesankan Paulus kepada Timotius. Dia itu bersaksi kepada anak mentornya. Aku nih Paulus ya, sejak muda nih aku orang berdosa. Tapi Tuhan tuh memilih mengasihi saya. Sekalipun mungkin hidup saya tuh nggak benar. Ya. Lalu dia nulis sama Timotius, anak mentornya kayak gini.
Tapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Jadi teman-teman, kalau hidupmu dalam posisi rebahan sekalipun, nggak apa-apa, asal bisa jadi berkat. Tetapi jangan sampai kemajuan teknologi, kehidupan yang serba virtual ini membuat kita akhirnya membuat Tuhan kehilangan kesabaran. Ya, membuat Tuhan kehilangan kesabaran. Jadi kalau sampai hari ini kita masih dikasih kesempatan tuh beraktivitas secara virtual, ya bahkan beribadah secara virtual. Artinya Yesus Kristus Tuhan masih menunjukkan suatu sikap kesabaran kepada kita. Jadi pergunakanlah kesabaran Tuhan itu untuk apa? Untuk supaya hidup kita ini tetap jadi kesaksian gitu loh. Ya, tetap kita ini menjadi Gen Z dan bukan generasi yang malas, bukan jadi generasi yang dikit-dikit rebahan, bukan jadi generasi yang lembek banget, nggak mau ditempa dan apa sebagainya. Nggak, kita menjadi generasi yang excellent. Karena apa? Kita menghargai kesabaran Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Dan rahasianya juga Paulus sampaikan kepada jemaat di Kolose. Ini ayat yang udah terkenal banget tuh, ya. Jadi yuk kita baca sama-sama Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seringkali kita kejebak dengan rutinitas aktivitas yang akhirnya kita pilah-pilah sendiri. Oh, kalau lagi ujian, lagi nyontek, itu nggak ada urusan sama Tuhan gitu loh. Padahal enggak. Kamu lagi sekolah, lagi belajar, lagi ujian, it's related to God. Kamu lagi kerja, lagi ngapain, it's related to God. Kamu sedang naik kendaraan, naik sepeda motor gitu misalnya. Engkau sedang berelasi dengan Allah. Jadi tidak ada suatu pun kegiatan ataupun orientasi dalam hidup kita, gaya hidup dalam hidup kita tidak berelasi dengan Allah. Nggak ada. Jadi sebetulnya bagi kamus orang percaya, saya katakan sekali lagi, dalam kamus orang percaya tidak ada istilah sekuler. Sekuler itu artinya apa? Sekuler itu artinya tidak berhubungan dengan Tuhan. Nggak ada. Semua berhubungan dengan Tuhan. Termasuk juga mungkin, maaf, kalian ada dosa-dosa yang dilakukan secara virtual. Contoh jempol ini ya, selama pandemi ini, nonton sosmed atau lihat sosmed itu, pengen komentar yang ada orang panas, marah-marah, kita ikutan marah-marah di situ. Gitu ya. Pasang status-status galau gitu contohnya ya. Lalu ngapain? Bahkan ngeprank orang dan sebagainya. Waduh, sebetulnya apa yang kita lakukan dengan jempol kita, it's related to God. Bayangin ya, jadi nggak ada ya tuh ketika gue lagi ngeprank orang, nggak ada urusan sama Tuhan. Salah ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dalam konsep di luar ibadah, di luar kebaktian hari Minggu, itu nggak ada yang berhubungan sama Tuhan, itu salah. Jadi supaya kita clear, ketika kamu lagi males-malesan, coba cek, akhirnya kita sadar, iya ya, lagi related sama Tuhan nih. Masa gue pakai hidup gue dalam 24 jam ini, 2/3 untuk bermalas-malasan. Hari kita mikir, hidupku untuk apa ya? Mulai bertanya-tanya dalam hidup ini. Ya, hidupku untuk apa ya? Masa gue diciptain cuma untuk makan, tidur, ke toilet, lalu main gitu kan? Masa hidup gue cuma gitu doang gitu ya? Nah yang terjadi adalah mari kita excellent, kita hargai kesabaran Tuhan. Jadi sebagai penutup, mari teman-teman, nggak ada istilah sekuler dalam kehidupan kita. Semuanya related to God. Kita baca sekali lagi Kolose 3:23 sama-sama. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Teman-teman, dalam ibadah, dalam sekolah, kerja secara virtual, pergunakan itu untuk memuliakan Tuhan. God bless you all. Tuhan berkati. Baik teman-teman sekalian, kita akan sebentar lagi masuk ke Zoom untuk ngobrol sedikit ya. Saya melatih teman-teman untuk berinteraksi. Mungkin contoh Oki bisa memberikan sesuatu yang ini.